Ini adalah bunga dari pohon pete ya, yang akan berbuah menjadi pete, dan ini bunganya yang selalu dikeluhkan para petani pete yang mempunyai pohon pete, selalu rontok. Nah, di video kali ini kita akan berikan contoh ya, cara perawatan agar pohon pete ini bunganya tidak rontok. Satu, dua, tiga jengkal ini minimal nih ya, 3 jengkal, boleh lebih dari 3 jengkal atau 4 jengkal boleh. Nah, ini berhubung sepertinya akarnya ini sekitar 4 jengkal menunjang ke bawah, jadi kita tempatkan di 4 jengkal. Oke, kelihatan ya, kita tandain di sini 4 jengkal ya. Nah, setelah itu kita bakukan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, sahabat tani dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan contohkan ya, ini pohon pete ini sudah berbunga lebat tetapi bunganya selalu rontok. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh atau cara supaya bunga pete kita yang ada di kebun tidak rontok ya. Nah, jadi apa saja sih bahan-bahan yang harus kita persiapkan dan bagaimana caranya ya? Selain bahan racikan juga ada cara lain ya untuk menghindari rontok. Nah, cara yang pertama seperti biasa ya, kita siapkan, ini adalah micin ya. Micin ini memang untuk pembungaan, tetapi juga bisa penguatan ya, penguatan bunga. Nah, kita campurkan dulu ya micinnya ini. Dalam 1 gelas air ini 200 cc. Sebelumnya Anda harus perhatikan terus ya cara ini, karena supaya Anda tidak gagal paham, dan jangan di skip video ini, tonton terus sampai akhir ya, karena akan ada step by step yang kita lalui, dan nanti Anda kalau di skip nanti Anda kelewatkan ya cara-caranya. Nah, yang pertama ini air 200 cc 1 gelas kita campurkan, karena ini untuk penguat dan pohon petenya ini udah besar, kita berikan ini 2 sendok ya, 2 sendok full ya, penuh ya, kita berikan 2 sendok penuh. Nah, seperti ini, bisa lebih nggak apa-apa supaya bunganya tidak rontok ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah merata kita campurkan seperti biasa ya, ini adalah tetes tebu. Kalau di tempat Anda tidak ada tetes tebu ya beli di online banyak ya. Ini memang saya tempatkan seperti ini karena ini di kebun jauh bawahnya, jadi saya bawa cuma sedikit ya, karena ini kita kasih 2 sendok juga ya, karena ini pohonnya sudah besar kuat, juga untuk mencegah perontokan. Jadi racikan ini bisa digunakan untuk yang belum berbuah, juga bisa digunakan untuk yang sudah berbunga tetapi bunganya selalu rontok seperti pohon pete yang ini ya. Pohon pete ini buahnya tadinya sangat lebat kata yang punya, tapi karena dia tidak tahu, dibiarkan saja. Kenapa dia bilang kenapa ini kok tidak berbuah, bunganya selalu rontok. Nah, jadi saya berikan trik ini ya supaya kalian paham dan mengerti. 2 sendok cukup ya. Ini sebenarnya sudah cara lama ya, tapi ini digunakan untuk penguat ya. Nah, ini bahannya cuma 2 ini ya. Kalau untuk pencegahan rontok cuma micin 2 sendok dan tetes tebu 2 sendok. Nah, ini untuk menguatkan ya. Nah, setelah itu, setelah bercampur aduk, kita siramkan ya ke pohonnya, ke bawah pohonnya ini ya, keliling ya. Oke, bawah pohonnya keliling ini. Nah, itu cara yang pertama untuk pencegahan rontok, dan cara keduanya kita siapkan dulu. Cara yang keduanya kita sudah siapkan ya,
ini adalah paku ya. Usahakan paku ini paku bekas ya, jangan paku yang baru. Paku bekas karena kadar zat besinya lebih bagus paku yang bekas, karena kalau paku yang baru itu masih baru ya, paku yang bekas. Tetapi jangan hasil copotan dari kayu ya, kalau bisa sudah lama tidak dipakai tapi berkarat, karena kadar karatnya itu bagus untuk penguatan pohon pete ya. Nah, ini paku ini. Oke, nah ini kita berikan jarak dari tanah itu sekitar 3 jengkal ya, sekitar 3 jengkal, 1 2 3 jengkal ini minimal nih ya, 3 jengkal, boleh lebih dari 3 jengkal atau 4 jengkal boleh. Nah ini berhubung sepertinya akarnya ini sekitar 4 jengkal menunjang ke bawah, jadi kita tempatkan di 4 jengkal ya, kan minimal 3 jengkal ya, jadi boleh 4 jengkal, boleh 5 jengkal, tapi sekarang kita 4 jengkal, memperkirakan akar yang menunjang ke bawah itu sekitar 4 jengkal atau 80 cm. Nah jadi kita tandain di sini. Oke, kelihatan ya, kita tandain di sini 4 jengkal ya. Nah setelah itu, maaf ini saya sendirian ya, jadi susah ya sambil megang kameranya. Nah kita pakukan ya, ini kelihatan. Nah ini kita paku, dan sebelum kalian paku, ini pakunya tadi sudah diolesin tetes tebu ya, atau cairan tadi ya, supaya meresap. Kita pakukan sedikit. Kalau sudah mengenai batangnya, kulitnya sudah tembus, kita cabut kita cabut dulu ya. Nah kita cabut dulu. Nah pakunya ini kita oleskan lagi ya ke obat tetes tadi yang sudah kita sisakan di sendok atau bekasnya, nggak apa-apa, tetes tebu tadi yang sudah bercampur micin. Nah setelah itu kita pakukan lagi ya. Nah kelihatan kan, ini kita pakukan lagi. Nah kita tancapkan full ya, full mengenai batangnya. Nah kelihatan, oke, full mengenai batangnya sampai tembus ya. Aduh pakunya bengkok kawan-kawan. Nah maaf ya kawan-kawan, ini pakunya sudah nggak bisa ditancapkan lagi, bengkok, dan saya cuma bawa palu kecil ya. Jadi intinya ini pakunya yang besar ya, ditembuskan sampai mentok ya, intinya cuma begitu saja, ditembuskan sampai mentok. Ini sudah bisa, nanti kita balik lagi ngambil pakunya, tapi intinya cuma segitu saja ya. Oke, mungkin hanya segini saja video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ya, intinya paku ini harus masuk ya ke dalam, karena fungsi dari paku ini supaya zat besi yang ada di kadar paku ini bisa meresap ke dalam pohon. Ini sebenarnya sudah turun temurun ya dari zaman dulu. Sebenarnya karena orang zaman dulu sudah tahu, kalau orang zaman sekarang banyak yang nggak tahu ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dicoba ya supaya tidak rontok.